Saat abad ke-19, banyak budaya barat yang memasuki Indonesia dan tidak sesuai dengan budaya yang ada. Apa-apaan ini? Berani-beraninya budaya barat masuk begitu saja. Cepat pulihkan tradisi kita dan nilai-nilai sosial kita. Cepat! Hingga pada tahun 1823, Smithard diangkat menjadi residen di Yogyakarta. Tahun 1925. Ajudan, Siap, ada apa Presiden? beritahu rakyat kita. Segera lakukan rencana pembangunan jalan baru dengan memasang patok. Siap, Presiden. Alat, segera siapkan patok dan pasang untuk pembuatan jalan baru. Baik, Tuan. Lapor Pangeran, kini pihak Belanda bertindak. Mereka sengaja memasang patok memasuki pekarangan kita di Tegal Reja. Berani-beraninya mereka. Cepat suruh rakyat kita untuk mencabut patok-patok itu sekarang. Cepat! Baik, Pangeran. Wahai rakyat jelata, laporan baru dari Pangeran. Segera cabutlah patok yang sudah dipasang oleh Belanda. Segera, cepat. Baik, Tuan. Rakyat pun bergegas mencabut patok yang sudah dipasang oleh pihak Belanda. Pada tanggal 20 Juli 1825, rakyat Tegal Reja berkumpul di dalam Tegal Reja dengan memberi dukungan kepada Pangeran Diponegoro. Belanda datang ke kediaman Diponegoro yang berada di Tegal Reja, dan akhirnya terjadi pertempuran sengit. Alhasil, Tegal Reja dibumi hanguskan oleh Belanda. Dengan berbagai pertimbangan, Pangeran Diponegoro dan pasukannya pergi ke Bukit Selarong. Untuk mengawali serangannya, Pangeran Diponegoro merundingkan rencana perang melawan Belanda bersama ajudannya. Jadi, saya merencanakan beberapa hal sebelum memulai peperangan. Yang pertama, pihak kita menyerang Keraton Yogyakarta dan mengisolasi pasukan Belanda, lalu mencegah bantuan dari luar. Kedua, mengirim kurir kepada ulama untuk mempersiapkan peperangan melawan Belanda. Yang ketiga, menyusun daftar nama bangsawan, siapa yang sekiranya lawan dan siapa yang sekiranya kawan. Yang terakhir, membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi beberapa mandala perang.
3 minggu setelah penyerangan Tegalreja, pasukan Diponegoro menyerang Keraton Yogyakarta. Perang kali ini membuahkan hasil, sehingga rakyat Indonesia berhasil menduduki Keraton Yogyakarta. Pangeran Diponegoro terus mengobarkan semangat perang Sabil, yaitu perang yang membela Islam, dan perlawanan yang dilakukannya berjalan dengan efektif. Sehingga ia memperluas wilayah perang sampai ke Banyumas, Kedu, Semarang, Rembang, dan juga ke arah timur, tepatnya ke Madiun, Magetan, Kediri, dan sekitarnya. Perang yang dikobarkan Diponegoro mampu menggerakkan kekuatan di seluruh Jawa. Hal inilah yang menyebabkan Perang Diponegoro sering disebut sebagai Perang Jawa. Pada tanggal 4 Oktober 1825, Belanda menyerang pos pertahanan Diponegoro di Gua Selarong. Namun, pos pertahanan tersebut telah kosong. Hal itu disebabkan karena rakyat Indonesia dipindahkan ke Dekso di bawah pimpinan Alibasyah Sentot Prawirodirjo. Pangeran Diponegoro menggunakan banyak strategi untuk melawan Belanda, seperti penyerangan langsung yang mengandalkan jumlah pasukan yang besar, menggunakan prinsip perang gerilya, dan strategi perang atrisi atau penjemuan. Dalam melakukan perlawanannya, Diponegoro dan pasukannya senantiasa bergerak dari pos pertahanan satu ke pos pertahanan yang lainnya. Kita harus menerapkan strategi dengan sistem benteng sel-sel. Siap, Jenderal. Dengan strategi ini, perlawanan Diponegoro dapat sedikit demi sedikit diatasi. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap oleh pihak Belanda. De Kock mengirimi surat yang berisikan permintaan untuk berunding bersama Sentot, namun ditolak. Beritahu pada pihak De Kock, saya tidak akan mau menerima undangannya. Siap, Tuan. Namun, De Kock meminta bantuan kepada Arya Prawirodiningrat untuk membujuk Sentot. Hati Sentot pun luluh
dan menerima ajakan Deko. Pada tanggal 17 Oktober 1829 ditandatangani Perjanjian Imogiri yang isinya 1. Sentot Prawirodiryo diizinkan tetap memeluk agama Islam. Yang kedua, pasukan Prawirodiryo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai pemimpinnya. Yang ketiga, Sentot Prawirodiryo dan pasukannya tetap diizinkan untuk menggunakan sorban. Yang keempat, sebagai kelanjutan dari perjanjian Imogiri ini, pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawirodiryo dan pasukannya kembali ke ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Wahai pangeran, kembalilah, ikut dengan kami. Baiklah, namun ada syaratnya. Apa syaratnya? Cepat katakan, kami akan memenuhinya. Kalian lepaskan pasukanku yang telah kalian tangkap semua. Baiklah. Wahai Maha Pribumi, cepat keluar. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke daerah Manado. Hingga kemudian dipindahkan ke Makassar. Hingga wafatnya di Benteng Rotterdam tanggal 8 Januari 1855. Balan.